Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail. Pertama ASAS, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPA, kelima MAPI, keenam MIDI, ketujuh RALS, kedelapan Raja, ke-9 INPC, ke-10 DRMA, dan terakhir AGRS. Langsung saja ke saham pertama, ada ASAS yang ditutup di harga 780 terkoreksi 0,63%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya ASAS didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. ASAS saat ini jebol support. Ya, bisa dikatakan jebol support. Apakah ini valid? Belum pasti, turun juga. Kalau hari ini Kamis dia rebound, ya bagus. Ini kita harus lihat yang dulunya itu support harus ditembusnya dulu. Sekarang kan bisa jadi resisten. Nah, kalau ditembus aman. 2 hari ke depan kita lihat. Kalau tutup di atas 800 ya aman. ASAS siap-siap bangkit lagi. Dan potensi besar minggu ini swing low. Dan dia akan membentuk swing high-nya lagi. Swing high-nya kemana? Bisa 950, 940. Itu aja dulu untuk ASAS. Kita lihat tembus dulu 800 kalau mau aman. Lanjut MRT yang ditutup di harga 2900 terkoreksi 2,68%. Asing net sell. Dibuka semuanya MRT didistribusi. Secara teknikal MRT sama. Kalau MRT ini tembus 3000 dulu baru aman. Ya, kita lihat 2 hari ke depan kalau tembus 3000 atau minggu depan. Kalau menurut saya beli atas saja. Boleh nggak sih saya beli? Ini kan kelihatan supportnya dijaga nih. Dipertahankan terus 2000 berapa nih? 2850 ya silahkan. Atau pakai 2800 saja lah nih. Silakan, resistennya pakai 3000. Nah, lihat aja nanti mau beli sekarang. Ada resikonya, beli buy on breakout, nunggu konfirmasi tembus 300 juga ada resikonya. Mana yang Bapak Ibu pilih? Itu aja, ya. Ya pokoknya intinya MRT akan menarik kalau dia sudah tembus tutup di atas 3000. Maksimal minggu depan harusnya tutup kalau mau bagus di Desember. Itu aja untuk MRT. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di time frame weekly-nya kurang bagus, candlenya hammer terbalik. Tapi bisa jadi area 3 minggu ke belakang itu swing low dan siap-siap bangkit. Time frame bulanan. Waduh, bulanannya yang jelek ya. Iya, satu candle aja menutup 2 bulan langsung. Tapi ini di area yang memang harus dijaga. Setelah 5 bulan dia naik, wajar kalau ada koreksi juga. Tapi koreksinya menurut saya bulan ini tuh keterlaluan. Dia naik 5 bulan tuh udah 36%. Habis itu koreksinya dalam. Berapa persen koreksinya? 12%. Ideal lah. Ya, tapi lebih baik tunggu dia tembus 3000. Lebih menarik untuk MRT. Lanjut. LPPF yang ditutup di 1405 menguat 0,35%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya LPPF didistribusi. Secara teknikal LPPF di support harus rebound. MACD-nya sudah memberikan sinyal untuk golden cross. Tapi ya itu tetap perlu dikonfirmasi dengan candle, dengan chart. Chartnya berapa ya resisten terdekat? Nggak usah 1500 deh. Tutup aja nih. Kita pakai resisten terdekat area ngebase-nya ini 1450. Kalau tembus 2 hari ke depan cukup bagus. Jadi dia cuma perlu naik 3% lebih. 3,5% udah menarik. Ya. Sinyal bagus untuk Desember. Yang penting minggu ini 2 hari ke depan tembus 1450 LPPF. Itu aja. Lanjut. MAPA yang ditutup di harga 1000. Lanjut ada MAPA yang ditutup di harga 1005 menguat 1%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya MAPA ada akumulasi. Secara teknikal untuk MAPA saat ini disupport. Support harus dijaga juga, nggak boleh jebol 950 ya. Konfirmasinya agak jauh 1050. Kalau dia tembus 1050 menurut saya menarik. Potensi masih sama 1200 arahnya. Pokoknya kita lihat nggak harus juga 2 hari ini. Minggu depan tembus 1050 gas ke atas MAPA. Itu aja untuk MAPA. Lanjut MAPI yang ditutup di harga 1515 menguat 3,76%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya MAPI diakumulasi. Secara teknikal MAPI untuk konfirmasi juga ya harus rebound, bertahan, jangan sampai koreksi lagi lah ya. Pokoknya kalau dijebol 1480 lagi ya udah downtrend dulu ke bawah dulu 1400. Pokoknya harus melanjutkan kenaikan. Dan yang perlu diperhatikan, walaupun MACD-nya golden cross,
Tapi MAPI hari Selasa kemarin itu naik dengan volume kecil. Walaupun bisa dipastikan dia tembus 1500. Jadi untuk hari ini harus lanjut atau jangan sampai tutup di bawah 1500. Kalau dia tutup di bawah 1500, hari ini MAPI bisa jadi pola dead cat bond dan melanjutkan penurunan. Kalau dia bisa tutup minggu ini 2 hari ke depan, hari ini dan besok di atas 1530, siap-siap 1650 tembus, gas up trend lagi untuk MAPI. Itu aja. Tapi saat ini dia memang lagi downtrend dan pola dead cat bond. Dalam kondisi ya, cara dia rejection pola dead cat bond ini ya harus minggu ini dan minggu depan arahnya ke atas 1650 untuk MAPI. Lanjut, MIDI yang ditutup di harga 426 terkoreksi 0,93%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya MIDI ada akumulasi. Langsung saja katanya MIDI saat ini harus tembus dulu 440. Support kuatnya 400. Harga sekarang harga tanggung, tapi kalau nawar bawah takutnya nggak dikasih. Kita lihat untuk perhitungannya kira-kira nih bisa nggak dibeli. Kalau melihat dari time frame weekly-nya ya volumenya masih sangat tipis, apalagi sisa 2 hari perdagangan. Jadi masih agak rawan nih, kecuali Bapak Ibu yang trading pendek, out dulu kalau dijebol 420 silahkan. Time frame Mondinya juga kurang bagus ya. Ini ya di neckline. Mudah-mudahan lah mantul ya. Pokoknya jebol 420 mending out dulu aja lah. Mungkin 2% buang aja dulu daripada dibawa ke 400 kan. Mending jual dulu kalau dia jebol 420 untuk tren jangka pendeknya. Disclaimer di analisis kembali. Kalau mau bagus langsung rebound untuk MIDI. Lanjut. RALS yang ditutup di 370 terkoreksi 1,59%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya RALS diakumulasi. Langsung saja ke trendnya RALS. Rebound dari 360. Oke nih kelihatannya. Karena dia 3 hari atau 2 hari perdagangan minggu ini terus membentuk higher high. Tapi memang konfirmasinya tembus area base-nya ini dulu ya. 380 lah. Mending beli di atas. Atau tunggu dia di 360 lagi. Nanggung harga sekarang. Tapi kalaupun Bapak Ibu mau beli, yang penting tahu risk reward-nya. Udahlah. Seperti ini. Cut loss-nya yang nggak dalam juga kan. 4,5% udahlah. Reward-nya minimal 3,78%. Tapi kalau minggu ini dan minggu depan tembus 380, seharusnya serius naik. Target minimal 400 tuh. Risk reward 1/2. Ya kita lihat aja minggu ini minggu depan. Kalau 380 tembus, RAL sinyal up trend balik arah. Itu aja untuk RAL. Selanjut Raja yang ditutup di harga 2.330 terkoreksi 6,8%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya Raja didistribusi. Secara teknikal Raja kepentok resisten, bisa turun nggak? Bisa turun. Kalau menurut saya bisa turun, hati-hati. Kalau nunggu Raja nih, tunggu dia di 2180, 2100. Kita lihat di area itu lagi. Karena itu area dia mantul dari atas dan dia area breakout dari bawah. Ya, kita lihat 2170 sampai 2100. Atau lihat kalau dia tembus 2400 lagi minggu ini. Harga sekarang harga tanggung, bisa rebound bisa. Cuman ya Bapak Ibu hitung risk reward. Kita itu beli saham tuh bukan ya pengen, semua orang tuh pengen profit, tapi hitung dulu risknya. Siap nggak dengan risknya? Kalau siap ya beli. Harga berapapun bisa, gak salah. Seperti itu kita ini mengibaratkan seperti ya bagaimana dunia real seperti dunia perbankan, meminjamkan uang kur ataupun pinjaman korporat, pasti yang dihitung resikonya dulu, syaratnya dulu. Apakah mencukupi biar resikonya diminimalisir. Seperti itu juga kita trading saham. Bagaimana kita mengukur resiko kita, apakah layak beli, dan kalaupun gagal nggak sesuai harapan, siap nggak dengan stop loss dengan harga yang sudah plannya tadi dibuat. Kalau siap ya silahkan beli. Itu aja untuk Raja. Kalau saya masih wait and see Raja ya, belum berani beli karena Raja juga sudah ngasih profit ya dari November awal, sempat cut loss nih di tanggal kapan nih, terus beli lagi, jual naik terus, dan akhirnya ya profitnya lebih banyak profitnya dari Raja nih daripada lossnya. Lossnya cuma sekali gara-gara kemarin waktu itu tuh 8 November panik selling. Ya beli kami itu berapa kalau nggak salah di 2050 sampai 1980 apa 1900
cut loss di 1940. Jadi saya beli di 2010, cut loss di kalau nggak salah 1940. 3%-an lebih, hampir 5% kalau nggak salah ya. Pokoknya itulah, ada saya cut loss tuh hampir 5%. Tapi esokannya saya bilang buyback di 1850, dan ini hari buybacknya tuh kalau nggak salah di 13 November. Ya, dia sampai 140 itu saya bilang buyback, dan akhirnya profit juga nih. 2 kali profitnya di 2060, beli di 1850. Jualan di 2050, itu hampir kalau nggak salah 10% ya. Habis itu besoknya beli lagi. Nah itu akhirnya nggak beli lagi habis itu, karena dia sudah di atas. Nah itu ya, jadi Raja saat ini kalau saya lebih ke wait and see dulu lah. Lihat respon market aja dulu besok seperti apa Raja. Kalau memang oke, bisa beli nggak di harga sekarang? Ya bisa. Cuman harus lihat bid offer, chartnya seperti apa. Kalau oke, entry. Untuk Raja. Lanjut. INPC yang terkoreksi 7,69% ke harga 288. Asing net sell. Kalau dibuka sebenarnya INPC itu ada distribusi, tapi yang nampungnya tuh retail kah? Apa Bandar XL, CC, PD, LG, NI, DH? Ya itu bisa dikatakan sih retail ya. Yang pastinya kalau saham-saham seperti INPC atau saham-saham lain yang ada rawan masuk suspend atau UMA, Bapak Ibu harus cek setiap hari kerja di suspensi idx.co.id, itu berita suspensi atau UMA, Unofficial Market Activity. Nah ini dicek nih. Nah ini nggak ada ya berita yang UMA kemarin tuh mangtron aja, selebihnya nggak ada. Terus Bapak Ibu cek di suspensi, lihat ini nggak ada juga ya. INPC berarti akan menarik lagi, kemungkinan besar besok. Itu harus dilihat ya Bapak Ibu. Kalau saham-saham itu, atau ya lihat aja saham-saham yang kira-kira pengen Bapak Ibu beli, lihat di berita suspensi dan UMA nih ya di idx.co.id. Cek di situ apakah sahamnya mau disuspend atau lagi UMA, biar Bapak Ibu pas ngambil saham nggak kaget tiba-tiba kok kenapa turun dalam, oh tiba-tiba muncul berita suspend. Tapi biasanya berita-berita suspend UMA itu sebelum market buka, atau setelah market buka, atau setelah market tutup hari sebelumnya. Gimana untuk INPC? Kalau menurut saya INPC masih ada project, masih bisa naik. Kita lihat di mana mantulnya, apakah nutup gap dulu di 250 240 ini baru mantul, atau di 260. Kita lihat aja ke depannya, atau di 280. Makanya harus lihat besok bagaimana kondisi bid offer. Kalau oke, entry. Untuk INPC trennya masih bagus, kemungkinan besar mudah-mudahan swing low-nya maksimal 250 kalau ada swing low. Itu aja untuk INPC. Lanjut DRMA yang ditutup di harga 1010, terkoreksi 0,49%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya DRMA di distribusi. Secara teknikal DRMA harus rebound DRMA ya. DRMA ini juga di Gold Morning Trader tuh udah profit lebar, beli dari 1000 ya. Terus ditarik sampai 1200 tuh 1200 120%, dan ya mudah-mudahan rebound lah. Apalagi kalau memang ada Windows dressing bangkit. Coba lihat time frame weekly-nya. Minggu ini bisa dikatakan koreksi biasa, koreksi wajar, walaupun candlenya minggu sebelumnya tuh hammer terbaik, tapi volumenya kecil. Masih ada dead close tapi masih di perbatasan garis nol. Time frame monthly-nya. Waduh, monthly-nya bagus nih. Seperti candle tree black row, wajar koreksi karena dia 3 bulan juga naik dan koreksi tipis. Nggak masalah, coba tarik dengan Fibonacci retracement dan swing low ke swing high. Udah ini mantul kok, peluang ya. 1970 support yang harus dijaga. Jebol itu hot dulu aja. Tapi disclaimer, kalau mau hot dan berharap silahkan juga, karena di market ini nggak ada yang salah. Mau hot sahamnya sampai kapanpun bisa, mau pakai stop loss juga bisa, tergantung masing-masing profil resikonya. Ya, itu aja. Kemungkinan besar kalau memang hari ini rebound, DRMA serius rebound. Ya serius rebound, nggak langsung juga berharap profit langsung sehari 5%, 10%. Yang penting dia rebound tipis, titik aman lah untuk DRMA. Itu aja. Saham terakhir AGRS yang ditutup 381, terkoreksi 4,7%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya AGRS di distribusi. Secara teknikal AGRS, wah bagus dia kemarin rebound ya. Menarik nih kalau tembus 85 lagi, kita lihat minggu ini kalau tembus 85 atau minggu depan uptrend ya. Untuk AGRS. AGRS nih
Dulu saya twist lama ya, saya bilang waduh nih. Jadi untuk AGRS kalau tembus 85 menarik lagi. Tunggu di atas saja. Kalau beli sekarang stop loss kalau dijebol 80. Tren jangka pendek minornya ya, disclaimer ini minor. Support kuatnya ya tetap pakai 70, tapi ada support minor 80. Jebol itu ya buang. Kalau mau buang dulu silahkan. Pokoknya kalau dia minggu ini 2 hari ke depan tembus 85, sinyal bagus untuk Desember. Waduh, monthly-nya juga koreksi biasa. Tapi memang ekor sebelumnya tuh panjang ya. Profit takingnya luar biasa nih. Tapi karakternya memang seperti itu nih. Tapi ini kepanjangan keterlaluan banget. Nah nih contohnya. Bisa aja terjadi yang seperti itu. Apalagi mau win stressing. Kita lihat 85 AGRS menarik. Disclaimer dianalisa kembali. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonushead Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonushead Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bonushead Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.